Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita beribadah kembali di hari Minggu, hari yang Tuhan adakan bagi kita untuk kita bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan selamat pagi untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online. Dimanapun kita berada, kita akan percaya lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita ketika kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam setiap ibadah kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian dan terima kasih kita, sebab hanya Dia saja yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Naikkan ucapan syukurmu ke hadapan hadirat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk kami menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dari awal Kau Tuhan yang selamatkan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Engkau yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku.
syukur kami Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami Yesus. Terpujilah tempat ini, bahkan setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawat setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap kami Yesus. Nama-Mu saja yang kami agungkan, hanya Nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Allah yang besar. Perbuatan-Mu besar dalam kehidupan kami, yang masih memelihara kami sampai pada hari ini, hari yang Tuhan masih adakan bagi kami. Bagimu-lah pujian, penyembahan dan syukur kami. Terima kasih kami atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, yang telah kami nikmati pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang ada telah menikmati kasih setia dan anugerah dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul lagi untuk memuji mengagungkan Engkau. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka pada pagi hari ini. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Nama-Mu yang kami puji dan agungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang dipuji dan diagungkan. Bagimu-lah pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Biarlah roh kita semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Berdiri bersama, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua
tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa, haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha. Sekali lagi, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah. Sekali lagi, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Naikkan tunduk diri, surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Setiap umat wajib untuk memuji mengagungkan nama Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah ketika hidup kita merindukan firman yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus.
Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang merindukan sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih buat anugerah, buat kebaikan Tuhan bagi kami, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkarya dalam setiap hati kami. Tuhan mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Lawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan penghiburan, memberikan jawaban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Sebab satu-satunya pertolongan dalam kehidupan kami hanya datangnya daripada Engkau saja. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hamba berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mendengarkannya, biarlah Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini tidak banyak umat Tuhan yang hadir. Kondisi ya, ada yang telepon saya, ini anomali cuaca, ada perubahan cuaca yang tidak seperti biasanya. Dan itu menyebabkan beberapa dari antara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan ada juga yang positif ya, setelah mereka memeriksakan kesehatan mereka. Tapi puji Tuhan bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini, saya percaya hanya karena kemurahannya Tuhan, hanya karena anugerah daripada Tuhan saja. Sebab itu pagi ini, saudara yang ada di rumah juga ikut ibadah. Sama-sama kita beribadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Buka Alkitab saudara dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, pasal 1. Petrus pasalnya yang pertama, mulai ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang dicatat dalam pasal 1 ayatnya yang pertama di 5 tempat. Ada di ayat 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ada 5 tempat. Dan salah satunya tempat ini sempat viral ya, Kapadokia. Haleluya. Di 5 tempat ini, mengapa perlu Paulus menyampaikan, menguatkan mereka, menasihati mereka? Saudara, ini yang hal
yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali. Amin. Mengapa perlu gereja, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus dilahirkan kembali? Karena apa? Karena Alkitab mencatat semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Yesaya katakan perbuatan baik manusia apapun itu sama seperti kain kotor. Perbuatan baik apa yang kita lakukan? Selama kita belum menerima Tuhan, selama kita belum mengalami pembaharuan lewat kelahiran kembali, perbuatan baik kita itu sama seperti kain kotor. Sedangkan perbuatan baik saja sama seperti kain kotor, apalagi sudah perbuatan jahat, perbuatan tidak baik. Kita harus bersyukur karena rahmat Tuhan. Karena anugerahnya lah kita dilahirkan kembali lewat kebangkitan Kristus dari antara kematian. Dan kita memiliki pengharapan itu. Ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini hal yang pertama. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada saya dan saudara, kepada kita semua. Karena kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Yang kedua, yang tidak dapat cemar. Dan yang ketiga, yang tidak dapat layu. Makanya dalam Roma dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Pada zaman itu ketika ada olahragawan yang menang, ya. Ketika dia bertanding dan menang, ada mahkota yang diberikan. Mahkota yang diberikan itu dianyam, dibuat sedemikian rupa, sangat menarik, cantik. Sangat menarik. Tetapi mahkota itu bisa binasa. Tidak bertahan. Cemar. Dan dapat layu. Karena dibuat dari dedaunan. Meskipun dianyam begitu rupa, tapi lambat laun akan layu. Nah, kita yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan lewat kebangkitan Kristus itu yang penuh pengharapan bagi kita. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tidak dapat binasa itu. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu, siapa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan kita sudah peroleh. Keselamatan kita sudah miliki. Karena kita percaya kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Di atas permukaan bumi ini tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika saya dan saudara percaya. Kita adalah orang-orang yang dipelihara di dalam kekuatan Allah. Sambil kita menantikan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah pada zaman akhir. Ya. Artinya saudara bahwa ada masa waktu
akhir zaman ini akan datang seorang pribadi yang bahasa Arab dikatakan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bukan siapa-siapa. Imam Mahdi itu adalah pribadi Yesus sendiri. Itu sudah dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus pada kali yang pertama. Dia akan datang kembali. Ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Rasul Petrus nasihatkan kepada orang-orang Kristen di 5 tempat itu, bergembiralah akan hal itu. Akan hal-hal yang telah dicatat dalam ayat 3, ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Bergembiralah akan hal itu. Ada kerajaan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang disimpan bagi kamu. Dan sebentar kamu akan miliki itu, kamu akan peroleh. Kelak kedatangan pada kali yang kedua anak manusia. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini hal yang pertama. Orang percaya atau orang Kristen juga mengalami pencobaan. Ini yang perlu saya mau sampaikan kepada kita umat-umat Tuhan. Orang Kristen, orang percaya juga mengalami pencobaan. Ayat ini berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bahkan Alkitab katakan, berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai makanan ada di atas meja. Artinya bukan cuma satu makanan yang ada. Berbagai-bagai minuman. Bukan cuma satu minuman. Berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan yang lain, berbagai-bagai kesukaran. Artinya bukan hanya satu kesukaran, bukan hanya satu pencobaan, tapi banyak. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita. Berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Saudara, saya perlu sampaikan kepada kita bahwa ada begitu banyak pemahaman. Ada begitu banyak pengajaran yang merusak iman Kristen di hari-hari ini. 10-20 tahun belakangan ini. Dengan konsep pemahaman istilah teologi kemakmuran. Ada 3 hal yang diangkat tentang kekayaan, tentang kesembuhan, dan tentang kesuksesan dari ajaran teologi kemakmuran atau teologi sukses ini. Kristen tidak anti dengan kekayaan. Kristen tidak anti dengan kesembuhan. Kristen tidak anti dengan kesuksesan. Tidak. Tetapi yang parah ketika dikatakan bahwa orang Kristen itu harus kaya. Orang Kristen itu harus sembuh. Orang Kristen itu harus sukses. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Saudara, ada seorang tokoh teologi kemakmuran yang bernama Fred Priest mengatakan, kalau mafia, saudara tahu mafia ya? Kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Kalau mafia ini seorang ya atau kelompok kejahatan. Mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Kita kan anak-anak raja. Kalau
Kalau saja mafia kejahatan naik mobil mewah, masakan anak-anak raja naik mobil rental. Atau naik Grab. Haleluya. Kenneth Hagin juga berkata, Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan terbaik, pakai pakaian terbaik, naik mobil yang terbaik. Tuhan menghendaki mereka untuk memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Saudara, ini tokoh-tokoh teologi kemakmuran. Semua yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik, pakaian-pakaian yang terbaik, semua segala sesuatu yang terbaik. Masa anak-anak raja cari pakaian, kumpul di sana dengan cabok, cakar. Masa anak-anak raja gitu? Masa anak-anak raja, orang-orang percaya makan di warung Kentucky? Bukan di KFC itu ya. Tapi Kentucky itu singkatan Kentara Kaki, warung kaki 5. Ini konsep, ini pengajaran pemahaman yang salah, yang keliru. Sekali lagi, kekristenan tidak menentang kekayaan. Tidak menentang kesembuhan, tidak menentang kesuksesan. Tapi kalau dikatakan orang Kristen itu harus kaya. Ada begitu banyak orang di luar Kristen yang juga kaya, bahkan jauh lebih kaya dari orang-orang Kristen. Tapi kekayaan yang dimaksud di sini bukan hanya bersifat materi, jasmani, tetapi kekayaan secara roh. Saudara, ada begitu banyak orang yang sehat di luar sana. Bahkan oleh Asaf ya, dalam Mazmur pasal 73, dia mendapati orang-orang fasik itu gemuk. Dia mendapati orang-orang fasik itu sehat. Dia mendapati orang-orang fasik itu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dan dengan kelimpahan itu, dengan kemewahan yang mereka miliki, mereka menentang Allah. Itu keadaan orang fasik. Kalau berbicara kekayaan, banyak sekali orang di luar Kristen yang kaya. Apakah kekayaan itu yang Tuhan maksud? Apakah kesembuhan secara jasmani? Tidak salah ketika kita sakit, kita berdoa untuk kesembuhan. Tidak salah. Tidak ada yang salah. Tapi kalau dikatakan orang Kristen itu harus sembuh, itu sangat bertolak belakang dengan iman, dengan firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan bahayanya ajaran ini masuk ke dalam gereja dan banyak mempengaruhi hamba-hamba Tuhan dan banyak mempengaruhi jemaat orang-orang Kristen. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai dengan firman Allah. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, ini bahaya. Orang tidak lagi mau menerima pengajaran yang sehat. Tetapi waktu itu mereka akan kumpulkan guru-guru.
orang-orang pengajar-pengajar, kumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah, undang pembicara-pembicara yang untuk memuaskan keinginan telinga. Kalau itu tidak ada lucu-lucunya, enggak usah diundang. Kalau itu enggak ada, enggak usah diundang. Memuaskan telinga. Kalau berbicara tentang berkat, ayo kita ikut ke sana. Judul khotbahnya kunci keberhasilan. Ayo kita dengar. Wow. Ini yang keliru. Ini yang salah. Dan ini menyesatkan. Sekali lagi, kekristenan tidak anti dengan hal-hal itu. Mari kita mau kembali kepada firman Allah. Bahaya dari pengajaran ini akan menjadikan jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh dalam iman yang benar kepada Yesus. Sekali lagi, bahaya dari pengajaran ini tidak akan menumbuhkan, tidak akan membuat jemaat bertumbuh dalam iman. Sekali lagi, bahaya dari pengajaran ini tidak akan membuat bertumbuh secara iman, secara rohani kepada Kristus. Firman Tuhan berkata tadi, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus harus menasehatkan kepada mereka. Ada kata harus di sini, mengalami berbagai-bagai pencobaan. Orang Kristen pada masa itu mengalami tantangan, mengalami cobaan dari pihak orang-orang Romawi. Mereka dianiaya, mereka dihujat, mereka dihambat dalam iman mereka. Makanya Rasul Petrus perlu menasihati mereka. Sambil engkau menantikan, tetap bersukacita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang telah disediakan. Dan itu akan dinyatakan pada zaman akhir. Tapi seketika ini kamu akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Ini hal yang pertama. Orang percaya juga mengalami pencobaan. Orang percaya juga mengalami sakit penyakit. Orang percaya juga mengalami kesukaran dalam hidupnya. Mengalami penderitaan. Ya, ada banyak ayat-ayat pendukung. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Kemalangan orang benar itu banyak. Banyak. Tetapi bersyukurlah, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini hal yang pertama. Bahwa orang-orang percaya juga mengalami berbagai-bagai pencobaan di dalam hidupnya. Supaya kita tidak salah. Ketika ada pencobaan datang, kita tidak lantas menyalahkan Tuhan. Saya sudah sekian lama percaya kepada Tuhan. Masa saya percaya Tuhan, ada pencobaan datang. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya akan berjalan dengan aman. Yang kedua, tujuan dari kesukaran atau pencobaan adalah untuk memurnikan iman. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini kunci, ini inti, bahwa tujuan dari pencobaan,
tujuan dari ujian yang kita hadapi, tujuan dari sakit, penyakit yang kita alami adalah untuk memurnikan iman kita. Saudara, Rasul Petrus menganalogikan dengan emas yang dimurnikan di dalam api. Ayatnya yang ke-7 bagian selanjutnya dikatakan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Pada zaman Alkitab, ya, orang-orang memurnikan emas itu dengan menggunakan api. Api menyebabkan kotoran naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk disingkirkan, untuk dipisahkan. Dalam surat Petrus ini yang pertama kepada para pengikutnya di Asia Kecil, Rasul Petrus menggunakan proses pemurnian emas sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana pencobaan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu itu banyak orang percaya dianiaya oleh pengusaha Romawi karena iman mereka kepada Kristus. Petrus sendiri pun pernah mengalami hal yang sama, pernah mengalami penderitaan, penganiayaan. Namun Petrus menjelaskan bahwa penganiayaan akan menghasilkan kemurnian iman. Jadi mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang Romawi. Itu banyak kejadian kita lihat. Ketika seseorang percaya, mengambil keputusan untuk percaya, beriman kepada Yesus, keluarganya sendiri pun menolak dia. Keluarganya sendiri pun tidak care dengan dia, tidak peduli. Ini fakta kenyataan yang kita hadapi. Tapi apa semuanya itu, saudara? Untuk memurnikan iman kita. Semua pencobaan yang kita alami sekali lagi untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman saya, iman saudara semua. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang gampangan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah. Tapi kita mengalami proses-proses itu, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Emas ketika dimurnikan tidak akan bertambah banyak atau berlipat ganda. Ketika kita mendapatkan bongkahan emas, dan ketika mulai diproses untuk mendapatkan emas yang murni, bongkahan itu lambat laun, proses itu akan membuat dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan kita akan mendapatkan hanya bongkahan kecil dari emas itu. Makanya Petrus katakan, iman, kemurnian iman itu jauh lebih tinggi dari emas. Ya, ayat itu dikatakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi iman kita jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Makanya bahaya kalau ada yang orang percaya, orang Kristen yang gara-gara emas yang fana menjual imannya pada Kristus. Hanya karena jabatan, hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki, hanya karena pacar. Tinggalkan iman yang Alkitab katakan jauh lebih tinggi nilainya. Hari pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mengalami pencobaan dalam hidup ini,
Semua itu untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Hasil dari kemurnian iman adalah puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ayat itu dikatakan selanjutnya. Sehingga kamu memperoleh, ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Yesus menyatakan dirinya pada kali yang kedua, yang sudah disediakan bagi saya, bagi kita semua. Ketika kita tetap bertahan di dalam penderitaan, yang tujuannya adalah untuk memurnikan iman saya dan saudara. Dan ketika kita mampu bertahan, Matius katakan orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Haleluya. Dia akan memperoleh apa? Puji-pujian. Ketika Matius pasalnya yang ke-24, 25 ya. Ada pujian. Ketika seorang tuan menyerahkan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Diberikan, kemudian tuannya pergi keluar kota. Yang hamba-hambanya yang menerima talenta ini, mereka bekerja. Yang 5 bekerja. Yang 2 bekerja, tapi yang 1 karena lihat cemburu dengan yang lain. Kok yang sana dapat 5, yang sini dapat 2, saya dapat 1. Akhirnya dia gali lubang, kemudian dia timbun itu talenta. Saudara, masing-masing kita, Tuhan tahu potensi kita masing-masing. Sehingga tidak perlu kita cemburu dengan orang lain. Mari kita mau bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bekerja tanpa melihat, kok di sana banyak, kok di sini banyak, kok saya sedikit. Kerja sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Pujian yang didapatkan oleh orang yang hamba yang dikasih 5 talenta dan akhirnya menjadi 10 talenta. Dan pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang menerima 2 talenta dan kemudian menghasilkan 4 talenta, itu sama pujiannya, saudara. Pujiannya dalam ayat yang ke-21, Matius pasal 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini puji-pujian dari Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, dipuji. Engkau telah setia dengan tanggungan yang kecil, maka engkau akan diberikan tanggungan yang besar, dipercayakan. Iya, itu pujian. Kemuliaan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17, Rasul Paulus katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan itu ringan bagi Paulus. Padahal kalau kita lihat dari firman Allah, dari kisah Rasul, Paulus mengalami penjara, Paulus mengalami penganiayaan, pernah dicambuk. Paulus mengalami berbagai macam penderitaan, tapi Paulus katakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ini kemuliaan.
kemuliaan kekal. Haleluya. Yang jauh melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Jadi penderitaan yang sekali lagi saya dan saudara alami saat-saat ini. Engkau sakit, engkau mengalami kesusahan dalam hidupmu. Semua itu ringan. Semua jauh melebihi kemuliaan kekal yang kita akan terima ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan yang ketiga ada kehormatan. Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini orang-orang percaya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ada begitu banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang martir, yang mati kepalanya dipenggal, yang mengalami kematian sadis. Tetapi saudara, lihat ayat ini. Ternyata mereka semua akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima kemuliaan itu, kehormatan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Haleluya. Ini orang-orang percaya. Ini orang-orang Kristen. Ini orang-orang yang telah memelihara kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Dia akan menerima puji-pujian, dia akan menerima kemuliaan, dan dia akan menerima kehormatan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua ini. Kiranya Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita semua umat-umat Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini saudara, ingat semua itu untuk memurnikan iman kita. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan Allah. Apa yang sedang engkau hadapi saat-saat ini, biarlah tidak membuat engkau dan saya untuk kendor. Tidak membuat kita lemah. Tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru semuanya itu kiranya membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin mencintai Tuhan. Untuk semakin mencari hadirat-Nya. Mencari kekuatannya di dalam kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Dari awal nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, haleluya, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau telah berfirman kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang memotivasi kami Bapa, supaya kami tetap terus percaya kepada Engkau dalam segala keadaan yang kami miliki. Semuanya itu Tuhan untuk memurnikan iman kami. Deritaan, kesukaran, ujian, tantangan yang kami hadapi, semuanya itu Tuhan untuk memurnikan iman kami, untuk memurnikan ketaatan kami, kesetiaan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang tidak mudah, orang-orang percaya yang tidak gampang untuk dipengaruhi dengan keadaan. Semuanya Tuhan untuk memurnikan iman kami supaya kami menjadi kuat menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu
Kiranya Tuhan materaikan di dalam hati kami semua. Doa hamba-Mu untuk umat-umat Tuhan, baik yang hadir dalam gedung gereja ini, maupun mereka yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya kekuatan dari Tuhan terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak menjadi umat-umat Tuhan yang gampang digoyahkan, gampang dipengaruhi. Tapi kami menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang terus kuat menghadapi semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dari Tuhan. Sembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit Bapa. Jamahan kuasa-Mu akan menjamah mereka Tuhan. Mereka yang sedang isolasi mandiri dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami pemulihan kesehatan dari Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan tubuh yang ada kami pakai untuk memuliakan akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kondisi yang sedang dihadapi oleh Tuhan bangsa kami, khususnya dengan pandemi COVID-19 ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya akan memberkati para pemerintah kami, semua aparat keamanan TNI, Polri, dan para Tuhan tenaga medis yang ada yang terus bekerja untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat dan kekuatan Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga Tuhan mereka boleh dapat bekerja dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam baik di setiap hati kami masing-masing, sehingga kami bukan menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamatkan mereka yang sedang mengalami Tuhan kesusahan di dalam hidup mereka. Luputkan mereka Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi kami bersyukur Tuhan meluputkan kami semua dari semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan tidak menjadi kekurangan bagi kami, tapi biarlah Tuhan menjadi kunci pembuka bagi berkat-berkat Allah selanjutnya dalam setiap kehidupan kami semua. Bersyukur, lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita lakukan pujian yang berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu
Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Pengumuman untuk minggu depan kita kembali beribadah seperti biasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara tempat ini, bahkan sidang jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan melawat dan memberkati kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Kita yakin percaya Allah Immanuel akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan kita lakukan pujian yang berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa, doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Selayaknya lah Engkau menerima pujian dan syukur kami. Kami berterima kasih kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bersekutu bersama-sama memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang hadir, bahkan mereka yang menyaksikan tayangan ini di rumah, diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang sakit, kami percaya tangan Tuhan sudah terulur untuk menolong dan menyembuhkan. Sehingga menghadapi setiap kesulitan, kesukaran, tidak ada yang menjadi tawar hati. Tapi dengan iman yang teguh, pengharapan yang kokoh, kasih akan Engkau, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya kekasih-kekasih boleh kembali ke rumah dengan membawa berkat, rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini
kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, selamat siang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan dimanapun berada, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, kita diberkati, kita dilimpahi, karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Haleluya.
Yesus memberkati. Bye-bye.